semuanya, perkenalkan nama saya Zara Zakia Zamani dengan NIM K75240027, kelas A Angkatan 2024, mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas 11 Maret. Pada video pembelajaran ini, saya akan menyampaikan materi tentang transaksi perbankan yang mencakup pengertian, tujuan dan fungsi, jenis-jenis transaksi, prosedur, hingga aspek keamanan dan nilai karakter dalam transaksi perbankan. Materi ini sangat penting karena transaksi perbankan sangat dekat dengan aktivitas keuangan kita sehari-hari. Untuk itu, mari kita mulai pembahasannya. Pertama yaitu kepengertian transaksi perbankan. Transaksi perbankan merupakan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan uang melalui bank yang menyebabkan adanya perubahan saldo maupun catatan keuangan nasabah. Transaksi ini meliputi penyetoran, penarikan, pemindahan dana, pembayaran, pembelian, hingga layanan digital seperti mobile banking dan kris. Transaksi perbankan ini tidak hanya mencakup perpindahan uang secara fisik, tetapi juga transaksi elektronik yang tercatat dalam sistem perbankan dan menghasilkan bukti yang sah. Selain itu ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Kashmir tahun 2014, transaksi perbankan adalah kegiatan yang dilakukan oleh nasabah dengan bank yang berkaitan dengan penyimpanan uang, penarikan, pemindahan, serta penggunaan instrumen pembayaran. Sementara itu, menurut Hasibuan pada tahun 2017 menyatakan bahwa transaksi perbankan merupakan bentuk layanan keuangan yang diberikan bank untuk memfasilitasi kebutuhan keuangan masyarakat. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, transaksi perbankan adalah proses pemindahan dana atau perubahan posisi keuangan melalui layanan bank baik secara tunai, non-tunai maupun elektronik yang aman. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa transaksi perbankan adalah kegiatan keuangan yang dilakukan melalui bank, baik secara tunai, non-tunai, maupun digital, yang menghasilkan catatan keuangan resmi bagi nasabah dan bank. Tujuan transaksi perbankan adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan keuangan secara aman, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui transaksi perbankan, masyarakat dapat melakukan pembayaran, penerimaan dana, dan penyimpanan uang tanpa harus membawa uang tunai dalam jumlah yang besar. Fungsi transaksi perbankan antara lain sebagai alat pembayaran yang sah dan terstruktur, sebagai sarana pemindahan dana antar individu maupun perusahaan, serta sebagai catatan keuangan resmi untuk pembukuan. Selain itu, transaksi perbankan juga mendukung sistem pembayaran nasional yang diawasi oleh Bank Indonesia dan OJK. Terdapat 3 jenis transaksi perbankan. Yang pertama yaitu transaksi tunai. Transaksi tunai adalah transaksi yang menggunakan uang fisik berupa uang kertas maupun logam. Transaksi ini biasanya dilakukan melalui teller bank, ATM, atau cash deposit machine. Contohnya adalah setor tunai dan penarikan tunai. Transaksi tunai ini memerlukan verifikasi identitas, pengisian formulir, dan menghasilkan bukti transaksi resmi. Namun, transaksi tunai ini memiliki resiko seperti human error, kehilangan, dan keterbatasan jam layanan. Selanjutnya adalah transaksi non-tunai. Transaksi non-tunai adalah transaksi yang tidak menggunakan uang fisik, melainkan menggunakan instrumen seperti cek, biliet giro, dan transfer bank. Cek merupakan surat perintah pembayaran, sedangkan biliet giro merupakan perintah pemindah bukuan dana. Transaksi non-tunai lebih aman, cepat, dan cocok untuk transaksi bernilai besar karena tercatat langsung dalam sistem bank.
Lalu yang terakhir ada transaksi digital. Transaksi digital dilakukan menggunakan perangkat elektronik seperti smartphone atau komputer yang terhubung ke internet. Bentuk transaksi digital ini meliputi mobile banking, internet banking, kris, dan e-wallet seperti OVO, Dana, GoPay, dan Shopee. kris merupakan sistem pembayaran berbasis kode QR yang diseragamkan oleh pihak Bank Indonesia. Transaksi digital menawarkan kemudahan dan kecepatan, namun memerlukan keamanan tambahan seperti PIN, OTP, dan biometrik. Prosedur transaksi perbankan ini meliputi beberapa tahapan. Untuk setoran tunai via teller, nasabah mengisi formulir, menyerahkan uang, kemudian teller memverifikasi dan mencetak bukti setoran. Untuk penarikan tunai, nasabah mengisi slip penarikan dan teller memeriksa identitas sebelum menyerahkan uang. Sementara itu, transfer melalui mobile atau internet banking dilakukan dengan login aplikasi, memasukkan data penerima, konfirmasi nominal, dan autentikasi OTP. Pembayaran kris dilakukan dengan scan kode QR, input nominal, dan konfirmasi PIN atau OTP. Bukti transaksi ini berfungsi sebagai bukti pembayaran, dasar pencatatan akuntansi, referensi penyelesaian sengketa, dan alat audit. Bukti transaksi ini dapat berupa struk ATM, slip dari teller, e-receipt, screenshot transaksi, dan nomor referensi. Bukti transaksi yang sah itu harus memuat identitas pengirim dan penerima, nominal, tanggal, serta kode referensi. Untuk menjaga keamanan transaksi perbankan, nasabah ini tidak boleh membagikan PIN, password, atau OTP. Gunakan jaringan internet yang aman, periksa kembali data transaksi sebelum konfirmasi, dan hindari tautan yang mencurigakan. Bank Indonesia dan OJK ini juga mengimbau agar transaksi digital itu hanya dilakukan melalui aplikasi resmi dan terverifikasi. Lalu apa saja sih permasalahan umum dalam melakukan transaksi itu? Nah, yang nomor 1 tuh adalah salah input rekening. Lalu juga ada transaksi gagal namun saldo terpotong, penipuan OTP atau phishing, serta kartu ATM yang terblokir. Permasalahan tersebut itu dapat diatasi dengan verifikasi data, mekanisme reversal otomatis, edukasi nasabah, dan prosedur unblocking di bank. Nah, dalam transaksi perbankan ini juga terdapat nilai karakter seperti kejujuran, ketelitian, dan tanggung jawab. Contohnya adalah melaporkan jika terjadi salah transfer, memeriksa data transaksi dengan teliti, serta menyimpan bukti transaksi dengan baik. Kedisiplinan dan etika layanan juga penting untuk menjaga kepercayaan dari nasabah. Nah, dapat disimpulkan bahwa transaksi perbankan ini merupakan bagian penting dalam aktivitas keuangan modern. Dengan memahami pengertian, jenis, prosedur, dan prinsip keamanannya, kita dapat bertransaksi dengan lebih aman dan bertanggung jawab. Nah, itu dia materi tentang transaksi perbankan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Semoga materi ini bermanfaat. See you di video selanjutnya.